gampang terpancing untuk belanja. Apalagi sekarang juga dimudahkan ya dengan apa namanya marketplace itu ya. Ya, nah itu kan aplikasi ya, terus betul. tahu-tahu ini Wah lagi diskon nih tapi nggak ada uang nih gitu, beli deh gitu, nanti bayar bulan depan gitu ya kan. jebakan lagi itu ya. Iya. Terlepas dari itu, tapi memang ada indikasi bahwa masyarakat kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Dan ini bagaimana cara untuk apa ya mengatasinya gitu. Mungkin perputaran uang di pinjol itu tinggi, tetapi ya balik lagi itu bukan sebuah prestasi. Ini kalau misalnya kita pecah dulu nih ya, kita pecah dulu. Kalau untuk yang konsumtif ya memang itu adalah gaya hidup dan nasihatnya ya cuman kalian lebih bijak aja nih untuk nyari duitnya, untuk membelanjakannya. Untuk membelanjakan uang. Membelanjakan uangnya. Nah itu oke, di sisi lainnya. Nah yang kita bahas tuh yang itu tadi yang karena kebutuhan, terus akhirnya mereka mau nggak mau terjerat ini. Nah ini kan posisinya orang mungkin juga udah berupaya, udah berusaha, ini yang menariknya adalah data dari yang OJK ini, yang banyak terjerat pinjol itu selain generasi muda yang mungkin itu tadi ya kita kelompokkan ke yang itu, ada juga yang UMKM dan pekerja informal. Jadi gini posisinya, sudah terlanjur berhutang untuk dia berupaya atau berusaha dengan UMKM-nya atau dengan mungkin usaha-usahanya gitu ya. Tapi karena itu tadi daya beli masyarakat di kita itu perputaran uangnya lemah, jadi dia belum bisa BEP, belum bisa dapat untung yang banyak, tapi dia udah harus bayar utangnya. Nah itu kan dia terjerat di situ. Jadi, itu banyak mas contohnya mas. Kasihan kan yang kayak gini kan. Jadi kayak misalnya ada nih salah satu teman saya gitu ya. Dia membuka usaha gitu kan, terus kemudian sebagai vendor lah dari sebuah perusahaan gitu. Nah untuk mensuplai barangnya pasti kan dia mengeluarkan uang. Ketika dia mengeluarkan uang, ternyata perusahaan yang menjadikan dia vendor itu tidak bisa bayar dalam waktu yang tepat gitu. Misalnya dijanjikan bulan depan, ternyata sampai 2 bulan atau 3 bulan belum dibayar. Tetapi kan usahanya harus muter nih, gitu. Bagaimana caranya, gitu, ya kan? Sementara uang udah kepake, tapi nggak ada pemasukan, kan gitu. Akhirnya pinjam. Nah, pinjam yang paling gampang kan sekarang ya pinjol, gitu. Karena apalagi dia juga bukan perusahaan atau usaha yang besar ya. Ya masih usaha individu gitu, yang artinya jadi kalau pinjam ke bank pun juga bingung. Nah ini menarik tuh, iya kan? Ini karena pinjol ini memang marak karena kita pinjam ke bank yang lebih safe gitu, syaratnya makin dipersulit atau gimana tuh? Iya bisa bukan dipersulit sebenarnya, karena bank kan juga harus punya jaminan sebenarnya. Nah, ya sementara kan? Si pinjol kan nggak ada jaminan, gitu kan? Kita kan nggak pernah kan bikin masyarakat terjerat, bikin masyarakat terjebak, ya kan? Iya. Nah, kalau misalnya pinjam ke bank, katanya di bank-bank itu kan kemarin digelontorkan kredit untuk usaha kecil dan menengah, tapi nyatanya kayak gitu-gitu susah juga. Masyarakat pelaku UMKM lebih banyak yang kepinjol malah. Makanya dari itu makanya kemudian memang harus ada pendataan ulang terhadap perekonomian masyarakat gitu. Nah mungkin sensus ekonomi ini juga mungkin salah satu bentuk solusi supaya kelihatan bahwa ini loh ekonomi masyarakat kita tuh petanya seperti ini loh gitu. Jadi kita juga tidak buta gitu terhadap terhadap situasi dan kondisi di lapangan itu seperti apa. Nah, termasuk juga pelaku-pelaku UMKM. Nah, banyak juga pelaku-pelaku UMKM yang tidak punya privilege gitu bisa pinjam ke bank. Kenapa? Karena mungkin dilakukan individu gitu kan. Kemudian tidak punya jaminan. Nah, kayak gitu. Sebagian besarnya kayak gitu. Nah, ya makanya itu dia. Nah, artinya bank juga harus mulai turun ke bawah nih gitu, ngelihat ada potensi nggak dari UMKM ini. Kalau misalnya dilihat ada potensi kok gitu. Ya berarti harusnya bisa dibantu gitu. Tapi balik lagi gitu. Akan balik berapa lama nih dari UMKM-nya gitu. Perlu nggak ada pelatihan buat orang itu supaya benar-benar efisien gitu dalam menjalankan bisnis atau usahanya gitu. Jadi ini memang perlu banyak sekali kajian lah gitu ya. Tapi kajian itu kan mungkin butuh waktu lama. Betul. Diskusi itu kan lama. Iya, FGD. Iya kan. Nah, panjang lagi ya. Bagaimana untuk dalam waktu dekat ini, jangka pendeknya aja lah. Pemerintah
bisa turun tangan untuk ya paling nggak membantu masyarakat yang ini kan menurutku sih udah masalah bisa jadi masalah sosial juga kan. Betul. Mereka terjerat pinjol harus ini kriminalitas lagi naik gitu kan. Jadi masalah lagi gede lagi. Nah, kira-kira pemerintah tuh bisa turun tangannya yang paling jangka pendeknya tuh apa? Nah, Mas Joni dulu dah. Kalau terkait UMKM itu sih Mas, yang sebenarnya pemerintah melalui perbankan sudah memberikan KUR, kredit usaha rakyat untuk masyarakat yang memiliki usaha. Dan Iya, benar tuh. dan Iya, itu itu tadi kan saya juga bilang kan. dan itu syarat-syaratnya kan mudah itu bagi mereka yang memiliki usaha. Nah, masalahnya kredit yang sudah dicairkan ke UMKM atau ke jenis usaha tertentu ini oleh UMKM atau toko atau kios, mungkin manajemen uangnya itu keliru atau salah ya. Jadi seharusnya itu jadi uang yang produktif, ini uangnya dibelanjakan untuk kebutuhan yang lain. Jadi ketika untuk pembayaran kembali ke perbankan itu mereka kesulitan, dan karena kesulitan itu mulailah mereka pinjaman online, pinjol gitu. Jadi ini lebih kepada manajemen dari si UMKM-nya. Ketika itu diberikan KUR, mereka harus memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan Tapi KUR itu gampang, Mas. Ya gampang. Termasuk sosialisasinya sebenarnya. Ya, edukasi juga kepada masyarakat. Itu kalau mengajukan kredit yang untuk usaha rakyat itu lewat mana sih? Kelurahan. Masing-masing bank itu kan ada manajemen atau ada sistemnya. Saya jadi teringat kakak ipar saya juga ada usaha. Itu minjem ke salah satu bank. Itu cair, cepat, gampang, mudah prosesnya. Dan itu dimanfaatkan untuk kebutuhan usahanya. Harus jadi modal lagi gitu ya. Jadi modal lagi, dibeli lagi barang, nanti usaha itu produktif, nanti buat bayar itu lagi ke bank. Jadi masalahnya ini mungkin UMKM harus diberi edukasi, diberikan literasi mengenai pinjaman itu, jangan sampai disalahgunakan atau misalnya uang yang dipegang untuk usaha karena kebutuhan, misalnya kebutuhan sehari, kebutuhan anak sekolah dipakai ke sini, dan nanti untuk mengembalikan ke banknya kan jadi sulit nih. Dari mana uangnya gitu kan? Sedangkan mungkin kebutuhan dia menjual barang itu dari si pembeli kan tidak ada atau sepi gitu pembelinya, itu kesulitan juga. Dan si pemilik usaha itu meminjam online gitu, pinjaman online, terjeratlah di situ mulai. Itu jadi skemanya seperti sebenarnya pemerintah sudah hadir gitu di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan KUR, memberikan kemudahan. Nah, mungkin dari masyarakat ini harus bisa mengelolanya uang itu, jangan sampai jadi yang tidak bermanfaat gitu, Mas. Oke. Jadi ininya pesannya kalau mau ngutang ya buat yang untuk jangan yang buat konsumtif berarti artinya kan. Bukan konsumtif, tapi kalau misalnya memang ya itu misalnya kayak kebutuhan sekolah, kebutuhan misalnya tahu-tahu ada yang sakit, ya kan? Kan kebanyakan juga kayak gitu kan? Iya. Jadi lebih kepada manajemen dari si peminjam tersebut. Mereka bisa tidak mengelolanya, terus jangan tergiur pinjaman online lagi. Sedangkan ini ada pinjaman yang legal lah yang dari perbankan. Jangan tergiur oleh iming-iming yang lain gitu. Mendingan lebih baik yang dari pemerintah atau yang legal gitu. Maksudnya yang dari perbankan yang dengan memberikan bunga yang lebih rendah, terus kemudian ada tenggat waktu penyelesaian. Jadi tidak, kalau pinjol kan nanti khawatirnya ketika tidak mampu diteror oleh jadi kalau untuk yang usaha lebih baik diarahin untuk nyari utangan itu di KUR aja dulu gitu ya? Ya, di kredit usaha rakyat itu ada tiap-tiap bank itu. Jadi lebih mudah, pencairan juga mudah. Mas Nadi, ada teman untuk pemerintah dalam untuk memberikan solusi ini dalam jangka pendeknya apa dulu gitu kira-kira? Ya, sebenarnya sosialisasi tadi ya, adanya KUR itu penting tuh. Gitu, artinya masyarakat diberikan akses dan kemudahan sosialisasi. Karena sosialisasi kredit usaha rakyat dibanding pinjol kayaknya lebih gencar pinjol. Iya kan? Sosialisasinya. Jelas. Iya kan? Setiap kali buka ini kan ada. Udah gitu iklan plus sama ini berarti mancing cicilan 0% ya kan? Kayak gitu ya kan. Itu yang harus dipancing iklan dari bank-bank pemerintah yang mengucurkan KUR nih ya. Iya. Mungkin siapa tahu bisa iklan di news bisa, gitu kan. Gitu. Jadi ya mengoptimalisasi bank-bank ini juga gitu untuk memutar ekonomi
ekonomi gitu kan. Sebenarnya kan bank-bank ini juga diminta untuk memutarkan roda ekonomi lah dengan memberikan pinjaman ke masyarakat. Nah itu kan Dan sebenarnya itu katanya mau diturunin kan ya bunganya ya untuk yang kur itu ya. sudah ada arahan kan sebenarnya dari Bapak Presiden gitu kan. Cuman memang kok sampai sekarang kok belum kelihatan banget ya gitu. Artinya biasanya kan by grup WhatsApp tuh ada pinjaman kur kan gitu kan. Tapi nggak pernah kita lihat ada tuh promosi yang terbuka gitu. Entah itu di public space atau di ruang publik atau di mana gitu bahwa bagi masyarakat gitu yang punya usaha silakan gitu pinjam ya kayak gitu-gitu. Hanya orang-orang yang tahu-tahu aja pada akhirnya. Nah, sementara yang membuka usaha ini kan juga banyakan juga orang yang tidak melek media, tidak melek berita gitu. Mereka lebih fokus ke usahanya gitu lebih kan. fokus ke usahanya gitu, lebih fokus. Yang muncul di dia ya iklan-iklan di handphone ya kan. Dan iklan-iklan itu ya lebih banyak ya iklan-iklan ya pinjol gitu, jadinya. ya kan gitu. Termasuk SMS ya. Spam SMS itu banyak banget gitu. Ya kan? Ingin dapat uang cash berapa puluh juta gitu, ya kan? Kontak kan gitu kayak gitu-gitu. Nah, ini juga ya memang harus diatur betul gitu bahwa memang masyarakat bisa diarahkan ke ke sektor-sektor peminjaman kredit ini yang tepat lah gitu. Pinjol pun kan nggak semuanya jelek ya. Nah, pinjol-pinjol yang benar ini pun juga harusnya lebih menonjol dibanding yang memang menjebak dengan bunga yang tinggi gitu. Jadi kalau memang harus minjam di situ, minjam di pinjol, harus cari yang benar-benar safe ya, yang benar-benar yang aman. Pertama legal dulu, terus harus yang safe. Nah, terus sesuaikan juga dengan kemampuan membayarnya ya kan? Ya, betul. Kemampuan membayarnya jangan ngambil yang jangka waktu pendek tapi gede bayarnya ya kan? Biasanya kan gitu kan? Enggak ya? Nyicilnya 15 tahun ya. Lama juga kayak KPR. Ya, pinjol tuh maksimal 2 tahun sih kayak. Ada 2 tahun. Ada ya 2 tahun ya, bukan setahun ya? Ada yang 36 bulan ada aja. Ada kan? Oh, ada ya? Ada. ya lama-lama kok kalau pinjol. Jangan pura-pura nggak tahu gitu loh. Tapi gini Mas, maksudnya artinya yang safe tadi betul tuh, saya setuju bahwa memang karena kan banyak juga akhirnya memberikan ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman itu tidak hanya kepada orang yang meminjam, tetapi pada kerabat, keluarga, teman kantor gitu kan, kolega gitu ya kan, entah dari mana mereka bisa men-tracing siapa saja temannya, siapa saja orang kantornya, ya kan, terus kemudian meneror gitu, tolong dong ini Pak Joni tolong segera bayar utangnya, wah gitu, ya kan, tiba-tiba ada. Mudah-mudahan itu udah nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan mau ditertibkan. Harusnya itu ditertibkan karena memang itu kan terkait privasi yang pertama, terus kemudian juga itu bukan cara yang tepat ya untuk menagih gitu, karena tagih aja orang yang meminjam gitu. Katanya akan ada peraturan yang itu ya terkait itu Mas, benar? Terkait menagih utang itu tadi. Iya kan sedang dibahas oleh pemerintah tuh Mas, jadi mungkin mengenai mekanismenya atau sistem penagihannya supaya jangan lagi ada teror-teror gitu di lapangan, terus mencegat di jalan, ditarik kendaraannya atau tarik mobil atau motor yang terkait pinjaman itu, atau enggak didatangin rumahnya orang yang si peminjam, kemudian dibuka semua itunya data-data pribadinya, terus tetangganya juga ikut diteror gitu. Itu akan dihilangin semua ya. Akan diatur itu. Mudah-mudahan ya, tapi jangan berarti itu sebagai memudahkan para peminjam untuk tidak membayar utang ya kan. Oke, terus lanjut dulu. Ya kalau kewajiban membayar utang mah wajib karena dia sudah minjam aja. Iya. Memang harus dibayar. Kadang-kadang kan gitu ya. Iya. Banyak juga yang nakal soalnya. Banyak juga yang nakal sudah pinjam tidak mampu bayar kabur terus. Dia kan yang itu. Ya karena Karena syaratnya mudah, Mas. Iya, betul. Iya. Dan ya tapi dengan syarat yang mudah artinya ancamannya juga akhirnya tidak mudah gitu ya kan. Kalau cuma diteror by phone atau by WhatsApp ya oke lah ya. Bisa dicuekin. Tapi kalau misalnya sampai datang debt collector yang ke rumah misalnya gitu ya kan, memberikan ancaman secara fisik atau lisan misalnya, itu kan juga bahaya gitu. Oke, selain memberikan edukasi finansial kepada masyarakatnya, perlu nggak sih penguatan akses ke pembiayaan normal itu tadi yang ya mungkin bank-bank yang BUMN ya pemerintah itu ya mulai longgar lah ya dalam dilonggarkan gitu kan, syarat peminjaman mungkin. Oke, itu
Terus apa lagi Mas? Yang ini Ya, bagaimana cara meningkatkan pendapatan masyarakat biar nggak utang itu yang paling penting. kira-kira gimana itu? Iya. Mungkin Sobat Sido punya solusinya untuk yang satu itu, ya kan? Punya solusi Iya. untuk bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat biar nggak utang. Betul. Kira-kira apa? Tulis di kolom komentar, ya kan? Oke, terus ada lagi? Cukup kalau saya sih. Iya. Mungkin memberikan sering-sering edukasi literasi finansial itu Mas, kepada masyarakat. Tapi edukasi literasi finansial itu juga Iya. tidak mengurangi kebutuhan akan finansial juga kan, masalahnya itu juga. Betul. Bagaimana caranya harus mendapatkan uang lebih banyak lagi. Bukan begitu? Teman-teman, Sobat Sindo, kita cukupkan dulu ya dokumen sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.